aku jatuh cinta. Bicara tentang cinta, ada orang mengatakan cinta adalah anugerah. Tetapi setelah saya renungkan, ternyata tidak semua cinta itu anugerah. Bahkan cinta itu sendiri bisa menjadi musibah. Memang betul kalau kita mencintai Tuhan, kita mencintai sesama, itu anugerah. Tapi ada cinta yang lain, yang ternyata justru itu membawa musibah. Cinta akan apa? Yaitu cinta akan uang. Ada sebuah kebenaran yang mengatakan begini: akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan telah menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Cinta akan uang itu membawa musibah. Setiap kita butuh yang namanya uang. Saya butuh uang, saudara butuh uang, setiap kita butuh yang namanya uang. Tapi ternyata uang itu bukan untuk dicintai, ya. Sebab kalau uang sampai kita cintai, itu akan membawa musibah yang luar biasa. Kenapa kok cinta akan uang dikatakan sebagai musibah? Yang pertama tadi dikatakan akar segala kejahatan cinta uang. Jadi cinta uang yang pertama itu sebagai akar dari segala kejahatan. Kalau kita perhatikan, kita renungkan, ya, banyak hal terjadi, tindakan kriminal, baik yang terjadi di tempat umum, di dalam keluarga, bahkan ada banyak orang korupsi, ya, jadi bandar narkoba, tipu sana, tipu sini. Kalau kita telusuri dan kita selidiki lebih dalam, maka penyebabnya adalah apa? UUD. Ujung-ujungnya duit, ya. Ujung-ujungnya duit. Jadi penyebab utama dari segala kejahatan yang terjadi, ujung-ujungnya duit. Akar segala kejahatan itu cinta akan uang. Hal yang kedua, kenapa cinta akan uang dikatakan musibah? Yang kedua, cinta akan uang itu bisa membawa yang namanya kesusahan. Tadi dikatakan oleh memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman dan telah menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Banyak orang karena cinta akan uang, akhirnya apa? Tinggalkan iman. Iman kepada Tuhan yang benar, iman kepada Allah yang sejati. Tinggalkan iman yang benar demi uang. Banyak orang tadi karena cintanya akan uang bahkan membuat akhirnya keluarga mengalami banyak duka, keluarga menderita. Seperti kalau kita ketahui orang yang korupsi ditangkap aparat, ditangkap KPK, masuk penjara, siapa yang menderita? Bukan saja orang yang korupsi, tapi keluarganya juga turut menderita. Bukan saja hartanya disita, pekerjaannya dipecat dari pekerjaan, jadi keluarganya malah dipenuhi dengan berbagai macam duka. Cinta akan uang, akar segala kejahatan. Cinta akan uang itu bisa membawa banyak kesusahan. Itulah yang membuat kenapa cinta akan uang dikatakan musibah. Bahkan cinta akan uang itu bisa membuat seseorang akhirnya menjadi hamba uang. Ini adalah uang 100.000. Uang ini bisa menjadi tuan kita. Kalau uang ini menjadi tuan kita, kita menjadi hambanya uang. Kita bisa diatur oleh uang. Banyak hal terjadi, tindakan-tindakan kriminal, bahkan pembunuhan terjadi, kejahatan terjadi oleh karena
orang mau diatur sama yang namanya uang ini. Jadi cinta uang itu adalah musibah. Karena cinta akan uang akar segala kejahatan dan bisa membawa berbagai macam penderitaan dalam hidup kita. Meskipun kita butuh uang, bahkan uang boleh dikata sangat penting, tetapi ingat, uang bukan untuk dicintai. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengatasi agar kita tidak cinta akan uang? Yang pertama, kita harus belajar untuk peduli terhadap kesusahan orang lain. Kita peduli terhadap penderitaan orang lain. Ketika kita punya uang, kalau kita cinta uang, akhirnya uang ini tidak boleh lepas dari kita. Akan kita pegang kencang-kencang. Tapi ketika kita belajar untuk tidak cintakan uang, kita belajar peduli sama orang lain. Maka dengan uang ini kita bisa membawa berkah. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa membawa kesukaan bagi orang lain. Kita bisa membawa kebahagiaan bagi orang lain. Kalau kita tidak cintakan uang, maka kita akan rela melepaskan ini demi kebaikan orang lain. Ya. Ada kebenaran yang mengatakan lebih baik memberi daripada menerima. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Untuk mengatasi cinta akan uang, kita harus belajar menjadi orang yang peduli, suka memberi kepada orang lain. Hal yang kedua adalah bagaimana kita mengatasi cinta akan uang. Kita harus belajar dengan mencukupkan diri dengan penghasilan atau gaji atau rezeki yang kita terima dari Tuhan. Saya pernah ditanya sama teman saya, Ben, kalau kamu disuruh milih jadi orang kaya atau jadi orang pas-pasan? Saya bingung ditanya seperti itu. Tapi spontan saya jawab, ya saya kepengen jadi orang kaya. Teman saya malah bilang gini, enggak Ben, kalau saya sih lebih memilih jadi orang pas-pasan daripada orang kaya. Saya tanya, lu kenapa? Dia jawab gini, kalau orang kaya belum tentu selalu mendapatkan apa yang diinginkan. Bahkan bisa aja orang kaya utangnya juga banyak, tapi kalau orang pas-pasan enak. Terus saya tanya, lo enaknya gimana? Gini Ben, orang pas-pasan itu enaknya gini. Kalau pas kepengen ayam goreng, ada ayam goreng. Kalau pas kepengen motor, ada motor. Kalau pas kepengen mobil, ada mobil. Kalau pas kepengen jalan-jalan kemana, ada yang ngajak jalan-jalan. Kepengen plesir kemana, ada yang ngajak plesir. Jadi selalu terpenuhi apa yang diinginkan Ben. Saya mikir, kamu bisa aja. Bisa aja. Ya itulah Ben. Jadi orang pas-pasan itu enak. Tapi itu hanya ya mungkin teman saya humor. Tapi ada hal yang ketiga tadi, bagaimana kita bisa mengatasi cintakan uang. Kita belajar mencukupkan diri dengan penghasilan, dengan gaji yang kita terima, dengan rezeki yang kita terima dari Tuhan. Ketika kita mencukupkan diri, kita mensyukuri itu, maka Tuhan akan menambahkan rezeki kita, menambahkan berkat kita, menambahkan penghasilan kita. Ketika kita belajar peduli pada orang lain, percayalah, harta kita, berkat kita tidak berkurang, tapi justru Tuhan akan menambah-nambahinya. Jadi saudara, cinta tidak selalu anugerah, tapi cinta bisa menjadi musibah kalau cinta itu adalah cinta terhadap uang. Karena cinta akan uang akar segala kejahatan. Cinta akan uang membuat orang akhirnya mengalami banyak kesusahan. Salam damai, Tuhan memberkati.